Halo semua, hari ini saya mau bahas terkait dengan penggunaan teori dalam penelitian. Nah, teman-teman sudah tahu ya, apa itu teori dan untuk apa sebuah penelitian itu harus menggunakan teori. Ya, jadi teori dalam penelitian itu bisa digunakan sebagai alat. Nah, karena dia sebagai alat, maka teman-teman harus memastikan bahwa alat yang digunakan itu memang benar-betul bisa menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kita bisa membedakannya bahwa teori itu ada yang sifatnya abstrak dan operasional. Biasanya teori-teori yang sifatnya dia makro, teori besar begitu ya, grand teori itu sifatnya abstrak. Jadi sulit untuk langsung dioperasionalkan. Sehingga teman-teman perlu mencari teori dengan level mikro yang mudah untuk dioperasionalkan. Teori itu juga sebagai bantuan bagi teman-teman dalam hal melakukan riset untuk menumbuhkan novelty penelitian. Jadi temuan penelitian di lapangan, penelitian temuan empirik itu akan menghasilkan refleksi teoritis. Nah, saya punya beberapa tips. Yang pertama, ketika melakukan penelitian, sebaiknya teman-teman menggunakan studi kasus yang komparatif ya, artinya tidak menggunakan satu contoh kasus. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan satu studi kasus, maka pastikan bahwa studi kasus itu adalah kasus yang unik. Dan jika tidak, maka teman-teman bisa memperluas dengan menambah cakupan pada kasus yang lain. Nah, kemudian dalam hal penggunaan teori, cari cantolan teori yang lebih besar di atasnya. Jadi cantolan teori itu penting untuk menunjukkan nanti novelty penelitian. Nah, teman-teman dalam hal mengoperasionalkan tentu saja perlu mencari teori yang sifatnya lebih mikro. Kemudian juga yang perlu dilakukan adalah teman-teman perlu jelas ya mana teori yang akan digunakan sebagai teori utama dan mana teori yang sebagai teori pendukung. Sehingga dalam riset itu kadang-kadang kita menggunakan tidak hanya satu teori ya, tapi beberapa teori. Nah, teman-teman perlu melihat bahwa mana yang menjadi teori utama dan mana teori pendukung. Ini juga akan membantu untuk menentukan fokus utama dari riset. Nah, saran saya yang terakhir terkait dengan rumusan masalah. Nah, sebagai ya rumusan masalah ini sifatnya luas dan tidak menggunakan konsep-konsep dari teori yang digunakan. Nah, berbicara terkait teori, ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman gunakan ya. Jadi yang pertama, ketika teman-teman teorinya adalah grand teori, maka cari turunannya. Cari teori yang sifatnya mikro begitu. Nah, kemudian teman-teman bisa menemukan novelty itu berdasarkan kritisi terhadap teori yang sifatnya makro. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat.